Nah, bahayanya sekarang ketika si partai-partai ini itu dikuasai oleh penguasa, diambillah satu masing-masing perwakilan dari partai-partai ini, udah jadi menteri, udah jadi posisi apa-apa. Akhirnya kan fungsi koreksinya udah jadi anti kritik. Anti kritik. Maka saya sampaikan ketika ada suatu partai politik, ada jemaah yang riba boleh walaupun sedikit, saya pastikan itu bukan Islam sesungguhnya. Kembali di Ngoptis, ngobrol sambil Ngopi gratis. Ya, Ya, alhamdulillah ya kita kembali lagi di Ngoptis. Insya Allah hari ini kita biasa ngobrol-ngobrol santai. Kalau rencananya sih kita mau ngobrol satu judul ceritanya. Judulnya itu apa ya? Saya lupa lagi. Split apa dalam umat Islam deh. Bahaya tak gitu ya. Bahasa gadget sih kan saya milenial nih. Kan ya agak-agak kurang biasa. Ini kebetulan ada Gen Z nih. Kang Isam dari Lembang ya, Kang? Ya, benar. Kemudian lagi liburan di Lembang. Jauh-jauh dari Bogor ini ke sini. Oh, dari Bogor biasanya. Dari Lembang ke Bogor, ke Lembang lagi. Seminggu lagi ya? Ya, seminggu lagi. Oke. Jadi memang ya hari ini tuh kadang-kadang kita dibingungkan dengan situasi hari ini. Ketika kita misalkan di masjid, itu kadang-kadang di beberapa daerah tuh masih aja ada yang beda-beda ya. Entah itu dari imamnya misalkan pakai kunut, kemudian jamaahnya nggak mau pakai kunut, atau sebaliknya. Kira-kira di tempat teman-teman masih ada nggak yang kayak gitu? Banyak sih. Banyak ya. Kalau di antara teman-teman biasanya juga kayak antara yang kunut sama yang enggak gitu ada ya. Ya kadang didebatin itu tuh. Didebatin ini bener ya kunut atau enggak gitu. Sampai gitu. berantem nggak? Enggak sih, enggak berantem. Ya. Paling kayak ya jadi selek gitu sama teman. Selek agak ya, jauh. Agak panas gitu. Perih dong ya. Selek. Perih dong. Dari Bang Dan ada nggak di ini kira-kira di Lembur? Di Lembur ya. Kalau saya di Lembur kelahiran sih ada kentang. Ada ya? Iya. Bahkan speaker nggak boleh pakai toa. Oh gitu? Iya. Karena apa bid'ah? Ya haram. haram ya? Haram. Mungkin masih belum menerima teknologi yang ada. Oh gitu. Iya. Jadi emang saya kalau dulu waktu kecil itu, jadi saya tuh tengah-tengah antara apa ya namanya, mungkin antara Kulon sama Wetan lah itu ya bahasanya. Saya tuh tengah-tengah. Dari depan rumah saya tuh ada musola juga. Musola juga. Iya. Jadi ketika azan tuh di sebelah kiri saya tuh terdengar azan, sebelah kanan sunyi. Siap. Kan memang tidak boleh. Tidak boleh. Tapi adzan mah ada gitu ya. Azan ada, ya azan kayak orang teriak aja udah di masjid, di musola. Di dalam masjid. Iya. Harusnya kan naik ke atas masjid. Satu lantai. Kalau zaman Rasulullah kan Bilal naik ke atas itu dah masjid. Parah ya. Allah. Tapi yang saya bagusnya tuh alhamdulillahnya masih saling apa ya? Toleransi sih memang. Toleransi. Tidak ada yang kayak sampai gontok-gontokan, nggak ada. kelahi nggak ada ya. Nggak ada. Aman lah. Aman ya. Kondusif. Nah, ini di Lembur Kang Dani gimana? Ada nggak yang kayak gitu? Sejauh ini nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Kalau di Lembur pribadi ya nggak ada. Jadi masih satu sefrekuensi lah semuanya. Frekuensi. Dan nah, sempat saya dengar cerita ya, ada yang satu masjid ketika ada jamaah lain yang sholat atau ya ikut istirahatlah di sana. Ketika si jamaahnya itu pulang keluar dari masjid, itu tiba-tiba si marbot masjidnya tuh bawa lapel. Dipel tuh, jejaknya dipel. Ya, ya. Pernah dengar kan ya? Yang katanya najis ya. Oh, najis. Wah, itu kan ngeri ya kayak gitu. Nah, bisa jadi kan masyarakat juga kok ada ya yang kayak gitu ya. Kok saya senajis itu kalau misalkan ada yang ngalamin kayak gitu. Terus kira-kira ada fenomena apa lagi ya? Kan kita tuh sebenarnya harusnya satu tubuh ya, satu kaum, satu ikatan lah. Jadi artinya tidak
perlu kemudian beda-beda itu. Tapi kok sekarang tuh kayak banyak banget golongan gitu, terutama di Indonesia. Ada yang selalu membid'ahkan kan begitu, ada yang memang hayu tahlil dan sebagainya gitu. Ada juga yang tidak pakai kudu dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman barangkali ada yang menemukan hal lain yang bisa kita bahas hari ini, kita mau obrolin gitu. Kalau di teman-teman sih lebih ke ini penentuan awal Ramadan. Oh, itu juga jadi Ya, bahan. bisa jadi bahan ejekan itu tuh. Ejekan, Kadang ya. yang duluan dianggapnya katanya bid'ah. Ada yang bilang kalau misalnya telat juga haram gitu kayak gitu. Lebih kayak itu sih. Nah, Oleh teman-teman tuh kayak gitu Iya, betul. berantemnya gara-gara itu. memang Idul Fitri kemarin sampai 3 hari ya kalau nggak salah. Ya, Ada yang Kamis, Jumat, Sabtu, bener ya? Nah, kira-kira menurut Kang Ban gimana nih? Kenapa nih terjadi perbedaan? Sebenarnya perbedaan sih apa ya namanya, memang sudah Allah gariskan ya. Pasti ada perbedaan kan. Pasti sebenarnya ada perbedaan. Cuman akhirnya kadang dampak dari perpecahan itu kan banyak hal. Seperti kayak perbedaan mazhab lah. Ya, sambil ngopi apa ya? Oh iya, boleh juga saya. Perbedaan apa namanya, partai politik. Partai politik. Ya. Bahkan sampai perbedaan perselisihan karena pemilihan politik. Pemilihan politik. Ya. Jadi politik Hanya dipilih gitu. Ya dipilih hanya karena antum mendukung A, saya B, berselisih. Memilih pemimpin. Ya, gitu. Bahkan sampai akhirnya apa ya, banyak hal yang memang tidak perlu kita perselisihkan, yang akhirnya itu menjadi permusuhan. Padahal yang saya pahami bahwasanya ketika apa ya, musuh Islam itu bersatu karena bisa bersatu karena ingin menggapai satu tujuan. Ya kita kiblatnya satu, akidahnya satu, keyakinan kita Rasul satu semua kan. Tapi kenapa kita akhirnya malah berpecah gitu kan? Ya nggak perlu gitu kan? So, kita satu kiblat, kita satu Tuhan, satu Al-Quran semuanya kan, satu pedoman. Yang akhirnya kita hal-hal kecil yang memang seharusnya perbedaan tadi masalah tentang kunut, tentang perbedaan tentang masalah tahlilan sebagainya, itu yang dijadikan akhirnya kita semakin lemah kan, semakin lemah di mata musuh. Padahal kita kalau kita yakin ini di dunia ini kan kita tuh berapa hampir 2 miliar ya kaum muslim. Berarti terbesar kedua setelah Kristen kan. Kristen kan ada Ortodok, kan ada Kristiani ya, Protestan sebagainya. Nah, berarti kan banyak kan. Tapi banyak, cuman ya karena kita banyak perselisihan, ya sudah. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Yang akhirnya itulah yang disenangi oleh para musuh Islam. Jadi kita punya musuh nih ya, Islam. Iya, punya musuh. Punya musuh agar kita jauh dari Islam. Ngeri ya? Ngeri ya. Jangan terlalu dalam deh kita. Oh iya. Yang ringan-ringan. Ya, intinya bahwasanya kita hanya perbedaan mazhab, perbedaan apa namanya, tata cara dakwah sebagainya, itu menjadikan kita akhirnya berpecah. Ya. Apapun caranya, mau antum berdakwah dimanapun, mau ke masjid, ataupun kita mau langsung door-to-door, semuanya itu yang penting selama itu kebaikan ya kita jalankan. Dan kita menghargai apa yang memang mereka pun apa namanya merasa mereka itu benar. Selama memang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i. Gitu sih. Siap. Nah, misalkan nih ya mungkin bisa jadi terjadi ya dalam satu keluarga di mana keluarga itu orang tuanya mengikuti apa namanya ajaran dari orang tua sebelumnya atau ustadz yang di kampung. Kemudian anaknya dulu dia ikut pengajian. Nah, artinya kan berbeda ya pemahaman Islam orang tuanya dengan anaknya. Nah, bisa jadi terjadi orang tuanya Idul Fitrinya itu di hari Jumat, anaknya di hari Kamis. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Ini kalau dibahas makin dalam lagi ya. Ini kayaknya perbedaan apa ya ini? Kalau dibilang perbedaan sebenarnya sih apakah harus konflik gitu atau harus toleransi gitu kan, yang namanya Islam itu ada yang
ada yang pokoknya, yang usul itu, ada yang furu. Oh, yang pokok mah ini nggak boleh beda dong, harus sama. Kalau beda berarti udah keluar dari Islam. Tapi kalau misalkan yang furu, yang cabang-cabang itu walaupun berbeda, ya it's okay lah. Yang penting kita saling menghargai, itu masih dalam kerangka Islam gitu. Apakah yang tadi itu masuk kemana tuh perbedaan Idul Fitri itu? Ya kalau kita lihat di sejarah dulu ketika zamannya Rasulullah SAW kan, ketika para sahabat itu bahkan perjalanan ke Bani Quraiza ya, Nah, kan dikatakan bahwasanya jangan sholat asar terlebih dahulu sebelum sampai ke Bani Quraiza. Nah, kemudian ketika perjalanan belum sampai sudah asar udah mau lewat nih kan. Oh iya, terkait dengan sholat asar ya. Asar kan. Nah, dan akhirnya kan sebagian yang lainnya sholat dulu, sebagian jangan dulu langsung ke sana sampai. Nah, ketika akhirnya suatu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ya Rasul, si Fulan gini, anda gini, kira siapa yang benar? Rasul cuma tersenyum saja. Ya sudah, kalian sama-sama benar kan. Jadi memang itu hal perbedaan yang memang dia hanya punya standarnya, dia sama. Gitu. Jadi dari zaman dulu pun sampai sekarang itu perbedaan itu pasti ada. Gitu kan. Oke. Kita tanya Gen Z nih ya. Oke, siap. Yang kemarin tuh terjadi. Bisa jadi kan Islam tuh kemarin berbeda ya, Idul Fitrinya dengan keluarga yang lain misalkan. Itu ada nggak semacam memandang sebelah mata atau ada apalah, ngerasain nggak yang kemarin itu? Kalau yang atau sama semua? Kalau kemarin kan lebih dulu kan. Oh, lebih dulu. Maksudnya apa? Sholatnya. Kalau dari saudara sih sebenarnya nggak mempermasalahkan. Cuma dari teman. Oh, dari teman. Gimana tuh? Biasanya berbeda. Ya biasanya teman-teman tuh kayak apaan sih beda gitu. Bilangnya kayak haram gitu, sesat gitu katanya gitu. Cuman kita nggak sampai berantem gimana gitu. Dijelasin nggak kenapa? Nah itu karena bingung. Bingung. Karena mereka kalau dijelasin gitu tuh ngejel. Oh ya. Nah itu kadang-kadang di dunia Gen Z pasti mereka juga bingung ya. Oh, terjadi seperti sebenarnya itu ya. Kalau dari teman-teman tuh ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak gitu. Kan beda gitu. Beda ya. Itu gimana tuh kayak gitu? Nah, gimana tuh? Kalau dari teman tuh ada yang bilang dalilnya ini, dalilnya itu. Gitu. Kan gini, kalau melihat lagi. Gini nih, kalau yang saya paham ya kan kalau untuk tentang masalah Ramadan Idul Fitri kan ya. Memang kalau zaman dulu kan kita belum ada komunikasi. Ya. Ketika memang seorang pemimpin Islam seluruh dunia mengatakan bahwasanya Islam jatuh pada hari Kamis, pada Idul Fitri, maka ketika ada saksi yang melihat hilal, maka seluruh kaum muslim itu merayakan hari raya berbuka. Namun faktanya ada bahwasanya yang dikomunikasikan adalah hanya menggunakan kendaraan berkuda, pakai kuda kan. Maka kuda itu dalam perjalanan itu dia hanya bisa mencapai berapa kilo ya? Udah saya lupa lagi. 80 kilo berapa lupa lagi saya. Satu perjalanan kuda itu sampai 80 kilo kali ya. Ya, selama lagi. Ya, 80 kilo. Nah, setelah sudah itu paling maksimal 80 kilo beres selesai, capek lah jalannya berarti. Berarti kesananya udah. Itu mereka mempunyai jalan sendiri. Apakah memang akhirnya yang tersampaikan itu berbuka? Adapun yang disampaikan oleh kuda tersebut, mereka beristirahat dengan cara hisab sebagainya, atau ruyatul wilayah di masing-masing wilayah. Nah, diharamkan nggak? Ya tidak, karena memang ketika saat itu Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya solusi yang terbaik adalah ketika Ramadan itu jatuh pada hari Selasa, itu nggak bisa semuanya tuh diinformasikan. Jika pakai kuda. Nah, kuda berapa lama nih selesainya perjalanannya? Hanya 80 kilo. Itu maksimalnya. Nah, selebihnya mangga. Itu melakukan istirahat masing-masing. Oh, berarti pembahasan terkait dengan penentuan hari raya Idul Fitri itu masuk ke khilafiyah ya? Iya. Cuman kita sebagai seorang muslim itu tentu harus bisa menilai ya pendapat mana yang terkuat. Kalau nggak salah tuh ada 3 metode ya dalam penetapan satu Syawal itu ya. Yang pertama ada ru'yatul hilal global, ru'yatul hilal lokal, sama satu lagi tuh hisab
metode hisab. Nah itu nanti mungkin bisa diobrolkan lebih panjang lagi di momen yang lain ya. Nah kita lanjut ke pembahasan yang lain nih. Karena kita lagi ngebahas hal-hal yang bikin pecah. Kan tadi judulnya umat Islam split. Nah bahasa Genjet katanya. Split itu kan kalau di dalam ilmu di dunia properti itu di pembahasan legalitas. Biasanya kita kalau ada satu bidang nih pengen di kafling atau beberapa unit itu biasa di split. Nah, namanya itu splitting SHM. Jadi yang awalnya satu amparan nih. Nah, itu di split jadi beberapa kafling, misalkan jadi 10. Tapi jadi luasnya kan jadi kecil-kecil kan. Nah, kalau kita bawa ke kaum muslimin, harusnya kan kaum muslimin itu satu kesatuan. Nah, cuman karena tadi berbagai hal, salah satunya adalah dari musuh Islam itu sendiri, mereka tahu kelemahan dari kaum muslimin, gimana caranya mengalahkan kaum muslimin, yaitu dengan cara dipecah-pecah. Nah, ketika dipecah-pecah, maka mereka itu mudah untuk menguasai kaum muslimin. Kalau misalkan kita lihat analoginya, itu tuh kita seperti sapu lidi. Nih, sapu lidi satu ikat, ketika kita patahkan, satu ikat berapa ratus ya kira-kira? 100 ada? Ratusan lah. Ya, Kurang lebih lah ya. sekian lah. Sekian ketika dipatahkan sekaligus itu kan susah kan, agak kecuali sulit, pakai gergaji kan. Tapi kalau misalnya diambil satu helai atau satu batang, sangat mudah untuk dipatahin. Pakai 2 jari juga bisa patah kan gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika itu dibawa kepada kaum muslimin hari ini, kita melihat kaum muslimin berada dalam kemunduran ya, kesengsaraan, kebingungan dan lain sebagainya. Itu tuh salah satunya adalah akibat dari berpecah belah. Kalau misalkan kita lihat sejarah, kita baca buku sejarah, tahun 1924 itu kan awal mula bencana kaum muslim, benar nggak? Itu yang awalnya kaum muslimin itu dalam satu payung, yang apa tuh namanya tuh, Kekhilafahan Utsmani ya di Turki. Itu ternyata berdasarkan perjanjian Sykes-Picot itu dipotong-potong, digaris-garis, di-split menjadi lebih dari 40 negara. Nah, dari 40 negara ini, maka si musuh Islam itu sangat mudah untuk menguasai. Awalnya satu negara. Awalnya satu negara nih, 2/3 dunia itu nanti kita di sisi lain ya sejarahnya. Karena kalau hari ini mungkin nggak beres 1 jam. Nah itu ketika kalau misalkan 2/3 itu bersatu kuat kan, diserang segimana caranya pun tetap bisa menang. Tapi ternyata ketika dipecah-pecah, diadu domba, kalau bahasa kerennya tuh apa ya namanya itu? Diferensiasi. Nah, bukan. Lupa lagi. Pokoknya mah adu domba lah. Adu domba. Emperor. Nah, itu tuh Emperor. Divide of Emperor. Divide of Emperor itu tuh metode orang-orang musuh-musuh Islam untuk mengadu domba. Nah, dengan adu domba itu kemudian dipecah belah. Pecah belah akhirnya ya kaum muslim sendirilah yang kemudian sibuk berselisih, bertengkar gitu ya. Padahal sama-sama muslim kan. Nah, nyambung ke agak meluas berarti ya pembahasan kita ya, bukan hanya lokal, karena permasalahan kita kan juga internasional ya. Aman. Ini masih luas dah. Masih luas. Enggak yang lain masih luas. Nah, isu yang kemudian itu terus ada adalah isu Palestina, benar nggak? Iya. Isu Palestina itu adalah isu yang terus kita harus perjuangkan karena itu bagian dari kita, bagian dari kaum muslimin. Hari ini kenapa Palestina itu belum selesai dijajah oleh Israel ya? Israel. Nah itu tuh kan kita tarik lagi ke Indonesia. Beda-beda kan pendapatnya. Kita mah cukup berdoa saja, mendoakan kepada Allah supaya saudara-saudara Palestina kita ditolong, dilindungi. Ada yang kemudian cukup kita boikot,
produk-produk Israel ya. Kemudian yang selanjutnya misalkan kita harus menegakkan Islam secara kafah. Nah, kira-kira nih ketika kita misalkan di masyarakat umum terutama Gen Z ada nih kelompok-kelompok yang membawa pendapat masing-masing, kan bingung tuh Gen Z masyarakat awam ya. Kira-kira dari teman-teman mana nih yang kira-kira kita harus yang relate dengan pendapat masing-masing, mana harusnya seperti apa? Barangkali kita obrolkan, silakan. Bagaimana? Bebas dari Kang Ihsan boleh. Oke. Dari dunia Gen Z dulu. Dari saya sebenarnya pendapatnya lebih ke pertama pendapat itu lebih ke boykot Boykot ya. tuh. Tapi kalau misalnya dari boykot karena gimana ya? Boykot tuh kurang efektif sebenarnya. Oke, Ya, karena kan efektif ya. kadang produk yang kita pakai pun sebenarnya dari situ-situ juga gitu sebenarnya. Jadi nggak terlalu efektif. Ya. Ya. Dari mana ya? hampir semua barang ya. Hampir semua barang kita yang pakai itu sebenarnya Barang-barang itu dari sana juga gitu. berafiliasi ke sana gitu ya. Ke sana. Tadi ini HP dari siapa yang pembuatan? Termasuk baju ini juga. Ya, terus baju juga gitu. Susah ya. Terkadang juga dari kalangan kami juga kadang nggak efektif gitu tuh. Makanya kemarin beberapa ngobrol gitu tuh. Kalau dilihat di komen di IG di TikTok gitu, kita debat gitu kayak sebenarnya benar tuh gimana gitu. Kita juga bingung. Bingung ya. Ya, karena ada yang bilang harus ganti sistemnya. Oh, sistem yang kita, mana? kita harus apa namanya? Harus kirim tentara lah atau misalnya ngasih bantuan lah, ngasih doa gitu. Kita masih bingung gitu sebenarnya. Si bingung nih Kang. Si Bang bingung. Dan nih, udah Bang Dan. Enggak. Karena kalau dilihat tuh sebenarnya benar juga, ngasih bantuan bisa juga, ngirim tentara bisa, Boykot nge-boykot juga bisa ya, gitu. lumayan lah gitu ya. Bisa semua mengurangi gitu. Ya, masih bingung gitu juga. Saya juga bingung nih. Bang Dan. Sama juga bingung juga. Ntar, ini kira-kira mau kemana nih arah bicaranya nih? Arahnya sih lebih Lebih ke ke perbedaannya. perbedaan aja. Menurut pendapat Bang Dan itu Oh, terhadap Palestina itu ya. Palestina itu harusnya gimana gitu. Ya kita mah berpendapat kan bebas ya. Bebas. Ya kalau kita melihat ke Palestina kan sebenarnya kan masuk ke dalam sejarah ya. Sejarah dulu ya. Bagaimana itu kan berada di wilayah yang memang suci ya. Baik tidak hanya oleh umat muslim, tapi oleh orang-orang Yahudi pun sama ya. Makanya akhirnya ketika kenapa dipilihnya wilayah-wilayah Yerusalem sebagainya, karena memang sebenarnya kan orang-orang Yahudi itu kan ingin bersatu. Cuman memang bagaimana caranya bersatu agar lebih kuat. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dihubungkannya dengan masalah agama. Di sanalah letak kelahirannya Nabi, Tuhan mereka sebagainya itu kan. Akhirnya itu menjadi tempat bahwasanya tanah yang dijanjikan. Gitu. Nah, untuk masalah ini terlepas dari masalah tentang Palestina ya maupun sejarahnya, tapi yang saya garis bawahi bagi orang-orang umum ya, sekalipun hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu adalah suatu hal yang memang sangat tidak manusiawi sih. Itu adalah sesuatu perbuatan yang memang sangat jauh dari dari kata beradab mungkin ya. Jadi karena kalau manusia sudah tidak punya akal ya tidak beradab. Jadi udah seperti hewan kan. Nah, maka jangan dulu kita melihat kepada masalah agama. Kepada kemanusiaan aja itu sudah sangat jauh dari apa yang kita bayangkan kan. Sehingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu kita pastikan siapapun orangnya, siapapun agamanya, siapapun latar belakangnya, ini adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita tutup mata. Nah, tapi bagi kita, bagi seorang Muslim yang jelas sejarahnya, yang jelas ini masalah tentang agama, dan terutama juga masalah tentang akidah kita, ini adalah suatu kejahatan luar biasa. Bahwasannya ya mereka itu ingin menguasai, ingin menghilangkan saudara kita di sana. Gitu kan. Panjang sih ya dipersingkat aja Pak. Ya intinya bahwasanya inilah sebuah kejahatan Kejahatan dunia sebenarnya.
hujat dunia yang Berarti solusinya harus ngapain ya? solusinya Kan beda-beda pendapat tuh. ini langsung ke ide aja nih. Langsung aja deh. Ya menurut Bang Dan Ya, gimana? makanya saya sampaikan bahwasanya ketika umat muslim itu terbanyak 1,9 miliar ya, terbanyak kedua ya. Itu seperti buih di lautan. Banyak tapi ya apa ya, terombang-ambing gitu kan. Nanti kata Pak Amin bilang bahwasanya dikatakan kita tuh awalnya satu tubuh besar, kemudian oleh Kemal Atatürk di-split kan tadi ya, dipecah-pecah sehingga akhirnya kita tidak punya kekuatan, sedangkan wilayah Gaza itu di tengah-tengah yang mana notabene sekelilingnya wilayah Gaza itu adalah wilayah kaum muslim dan tidak ada satupun yang berani untuk menolong saudara kita di sana. Itu apa? Itu adalah keberhasilan sistem nasionalisme yang diterapkan dan yang diterapkan oleh para penjajah pada saat itu. Makanya kalau saya kasih logika secara dasar aja. Ketika kita main bola ya antara wilayah, misalkan Persib dengan Persija kan berantem tuh. Tapi kalau udah lawan Malaysia gimana? Indonesia dengan Malaysia bersatu itu. Antum dari mana? Persija. Wow, sahabat ayo kita. Tapi kalau setelah beres main bola dengan Malaysia, berantem lagi. Nah, itulah adalah ikatan yang sangat lemah. Nasionalisme. Itulah akhirnya kita desakan oleh ikatan nasionalisme. Itu hal kecilnya. Seperti itu, Kang. Berarti itu akibat dari tadi ya benar perpecahan. Perpecahan itu. Dan solusinya harus bersatu ya. Oh iya, harus bersatu. Harus bersatu. Bersatu betul. Bukan berdoa. Berdoa adalah bagian dari ikhtiar yang kedua. Tetap kalau berdoa juga harus ya. Boykot juga harus. Oh, saya boykot harus, Kang. Tadi enggak harus ya. Sebenarnya kalau misalnya boykot kan nggak semua barang yang kita pakai itu apa namanya lepas dari boykot ya, lepas dari afiliasi gitu. Kalau saya mau boykotnya tuh mana yang memang kita usahakan bisa boykot, mana yang tidak, mana yang tidak bisa ya udah. Karena kita berada pada sistem aturan yang memang kita dikuasai oleh mereka, gitu. Tidak bisa. Sekemampuannya. Kemampuan kita gitu. Bisa boykot. Terutama yang memang udah terang-terangan banget si brand ini di situ mendukung jor-joran. Saja ada tempat makan itu, tempat makan yang terkenal kan, yang tempat makan gitu, yang terkenal ya. Itu jangan saya, anak saya pun, Abi ngapain kita kesana berhenti, jangan ke sini. Ini punya Israel. Padahal saya sengaja cuma tes doang. Oh ya, yang lain aja, gitu kan. Luar biasa. Yuk kita boikot yuk. Dari Kang Dani nih kira-kira ada pendapat nggak harus ngapain gitu dengan isu Palestina itu? Jihad ya, kesana yuk. Apakah terus sabar, cukup bersabar gitu? Ya mungkin yang sama aja sih aja tanggapannya sama yang lain. Jadi kalau misalkan kita mau memperangi Israel mungkin dari hal-hal terkecil dulu ya, sekemampuan kita dulu gitu. Mungkin dari boykot ya harus gitu. Terus dari berdoa ya wajib lah kitanya. Jadi setuju boykot ya? Setuju, saya setuju. Jangan minum ya. Salah satu. Oh, itu bukan Pak itu. Oh boleh. Harus berdoa juga ya. Oh iya berdoa. Jadi soalnya kan salah satu senjata lah buat Muslim, kita kan nggak pergi ke sana ya mungkin salah satunya dengan doa. Ya. Terbantu juga. Masya Allah. Tepuk tangan. Nah, sebetulnya banyak banget ya. Apa yang menyebabkan umat ini berpecah belah, bertengkar dengan alasan yang sepele. Nah, dan biasanya tuh yang biasa 5 tahun sekali itu yang juga menjadi penyebab perpecahan. Ini memang agak sensitif nih teman-teman. Itu masalah tadi itu pemilihan partai politik termasuk calon dan kandidat kepala daerah. Nah ini kadang-kadang nih dalam satu masjid, bahkan satu keluarga itu bisa berpecah belah. Yang satu merah, yang satu kuning kan, yang satu biru. Jadi berpecah belah. Nah ini kira-kira teman-teman gimana pandangannya masalah pemilihan ini? Yang harusnya kan kita nggak usah berpecah belah, kan tetap satu aja. Atau
Bang Isa mah nggak ini ya, Mas Isa mah Masih nggak belum belum hak pilih ini, belum sebenarnya. hak pilih. Tapi Cuman sebenarnya dekat-dekat di mungkin teman-teman teman-teman juga masih gitu. rame ada Belum, pembahasan. walaupun belum punya hak pilih gitu ya. Heeh. Kadang temen juga debat gara-gara itu. Hmm. Tuh, kadang ada yang milih 1, milih 2, milih 3. Gitu. Ikut jadi Ikut malah jadi tim kayak sukses ya ya. tim sukses jadi buzzernya. Hidup. Hidup. Iya. Apalagi ada yang pasang status, pasang story itu udah Apalagi orang garis tuh, publikasikan garis keras. apalagi saudaranya yang nyalek juga Ya gitu. itu dia. Apalagi saudaranya Kasih kandidat. kawas. Saya belum punya hak pilih sih kalau itu. Oh iya. Berapa tahun lagi berarti hak pilih? Sebulan lagi. Oh, Sebulan lagi. Jadi periode selanjutnya Nggak bisa. udah bisa. Udah siap milih yang mana, Pak? Nggak tahu ya. Ini lagi nanya nih ke Bang Dan gimana? Barangkali ada Nggak, barangkali kita ada lawan MBG kan. Boleh. Buka SPPG apa? lagi libur sekarang. Ribut. Lagi libur, akhirnya harga daging di pasar murah banget tuh. Murah. Daging ayam katanya 20 ribuan ya. 25.000 terakhir beli. Kan lagi buka toko di atas gunung sekarang. Udah beres ini. Pegawainya lagi latihan dulu. Bimtalnya udah beres. Oke, silakan Bang Mandan. Nih, masalah ya itulah pemilihan partai-partai. Partai itu seperti apa menurut Kang Madan? Apakah memang kita tuh dalam Islam memang harus pilih partai atau kita harus bikin partai sendiri gitu? Oh iya. Gitu. Ya sebenarnya sih kalau untuk kayak memilih partai, apa ya? Kita lihat dulu ya, bahwasannya apa yang kita pilih itu tuh apa ya? Merepresentasikan apa yang menjadi apa yang rakyat inginkan. Nah, kalau saya gini, saya memahami kalau saya akan kalau saya ingin memilih sebuah partai A B C misalkan, saya melihat dulu visi misinya apa. Nah, mereka tuh menampung segala apa yang diaspirasikan oleh masyarakat atau tidak. Nah, jika itu kebanyakan masyarakatnya memang apa namanya sesuai dengan apa yang memang masyarakat dukung, nah saya kan memilih itu. Kalaupun memang ada perbedaan, contoh si Fulan memilih partai A, saya B. Kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu bermasalahkan. Ya. Berarti memang adanya partai itu adalah sesuatu yang keharusan ya? Keharusan. Keharusan. Makanya itu kan suatu hal yang memang fungsinya partai itu apa sih sebenarnya? Apa ya namanya tuh? Sebenarnya sih kalau saya pribadi kalau untuk partai itu untuk mengkoreksi. Oh, mengoreksi. Mengoreksi ya. Kayak kalau istilahnya itu oposisi ya berarti ya. Ya, kalau saya gini, karena gini Kang, kan partai itu kan berarti kan dia berpolitik. Ya, berpolitik. Politik itu kan pertama adalah riayah sunul ummah. Yang mengurusi urusan umat kan. Nah, yang kedua adalah muhasabah lil hukam. Yaitu apa? Mengkoreksi penguasa. Nah, berarti kan jalurnya ada jalur secara individu masyarakat atau jalur partai. Kira-kira kalau misalkan yang jadi pemimpinnya nih, yang terpilih itu anggota partai gimana tuh mengoreksinya? Mengkoreksinya? Bisa nggak dikoreksi? Oh, kalau untuk sekarang sih belum nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti nggak ada fungsi itu berarti ya partai itu? Ya, sekarang. Ya kita sih sekarang kan posisinya kan berada di partai sekarang kan saat ini kan. Berada di lingkungan habitat saat ini. Betul. Ya, berarti kita memilih partai apa yang kita dukung kan, gitu kan ya. Iya. Nah, kalau yang saya pahami kalau dalam sistem misalkan sistem Islam dulu, siapapun partainya, kan, siapapun partainya yang terpilih dia akan menjalankan satu hal, yaitu apa? Syariat Islam. Tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada artian tuh, oh ini dia punya planning ini A, ini B, ini C, enggak ada. Kalau di Islam itu adalah bahwasanya apa? Dia hanya menjalankan aturan Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam, sosial Islam, semuanya. Nah kalau sekarang kan, sekarang bagaimana? Bagaimana ya? Apa yang dijalankannya? Nah, contoh hal kecil aja gini, hal kecil. Ketika ada satu partai yang berhasil menang, ya dia punya aturan nih. Saya ingin menjalankan makan bergizi gratis, gitu kan. Nah, kenapa? Karena sekarang tuh banyak anak-anak yang stunting. Gitu kan, kekurangan gizi, gitu kan. Padahal yang harusnya jadi akar masalah adalah bukan ngasih makannya, tapi sejahterakan keluarganya, sejahterakan masyarakatnya, gitu kan. Gitu kan.
dan juga sejahterakan gurunya juga gitu kan. Yang akhirnya gurunya masih di bawah sejahtera, Nah, gitu. masyarakat juga belum sejahtera, anaknya dibuat untuk biar sehat. Ya akhirnya kan ketimpangan. Yang seharusnya makan bergizi itu adalah tugasnya keluarga, itu diambil oleh negara gitu kan. Itu kan hal yang memang digalinya dengan cara yang memang kurang tepat gitu kan. Tapi di Islam itu ada. Di Islam itu ada pengaturan bagaimana akhirnya sandang pangan papan itu adalah kewajiban seorang negara. Itu kan. Untuk apa? Menjamin mau dia seorang pelajar, mau dia seorang pekerja, gitu kan. Maupun dia seorang orang yang tua, itu dijamin. Negara wajib menjamin sandang pangan papannya itu ya. Berarti di Islam ada EBG. Bisa jadi ada. Bisa jadi ya. Bisa jadi ada. Jadi ada. Cuma masalahnya kan MBG juga buat apa? Toh mereka juga sudah bisa sejahtera kok gitu kan. Gitu. Nanti kembali lagi nih, nanti dari mana biaya MBG-nya? Itu panjang lebar tuh nanti. Siap. Saya sepakat dengan Bangda nih terkait bahwa salah satu fungsi partai itu adalah dia melakukan muhasabah ya. Ya. Keduanya dia apa? Yang pertama tuh apa? Riayah rumah. Itu kan politik ya. Ya. Riayah, oke. Artinya apa? Artinya memang dalam bisnis juga dalam satu perusahaan itu kan ada orang-orang yang sifatnya melaksanakan, ada yang mengawasi. Misalkan di proyek lah ya. Di sebuah proyek tentu di sana ada tukang, ada laden. Tukang dan laden ini kalau misalkan tidak diawasi, walaupun kita udah percaya sama dia, kadang-kadang nggak sesuai dengan gambar kan. Nah, makanya perlunya pengawasan ini adalah untuk mengoreksi. Oh ini salah mang, harusnya ini pintunya di sebelah sini misalkan, ini bukan pintu, ini jendela misalkan. Kan bahaya ini pintu jadi jendela jadi pintu kan. Atau atap dia di bawah misalkan, lantai di atas kan bahaya tuh walaupun dia udah berpengalaman. Ini apa nih? Mau hebat dulu apa mau fondasi dulu? Hebat dulu aja deh. Gak bingung kan? Nah memang betul saya sepakat dengan Bang Dan bahwa memang salah satu fungsi partai itu adalah untuk mengoreksi. Nah bahayanya sekarang ketika si partai-partai ini itu dikuasai oleh penguasa, diambillah satu masing-masing perwakilan dari partai-partai ini, udah jadi menteri, udah jadi posisi apa-apa, akhirnya kan fungsi koreksinya udah jadi anti kritik. Anti kritik. Itu udah ada kader kita atau jadi menteri anu gitu ya. Bahkan jadi apa? Jadi sekretaris apalah gitu ya. Kayaknya kan jadi clue gitu ya. Nah, memang harusnya ketika dia terpilih menjadi pejabat, entah itu jadi menteri lah atau apalah, harusnya disudahi lah, diputus gitu ya. Bisa jadi misalkan mengundurkan diri dari anggota partainya. Artinya ketika mengundurkan diri dari partainya, udah tidak ada kepentingan lagi. Artinya fungsi koreksinya itu udah apa ya, udah jalan lagi lah gitu. Nah, harusnya seperti itu ya. Nah yang keduanya mungkin ada partai itu ada fungsi edukasi ke masyarakat. Nah maksudnya apa? Maksudnya tadi kan suunil politik itu adalah riayah suunil umat. Harusnya partai-partai yang ada ini mengedukasi dong kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya kan? Nah itu bagian dari itu mengedukasi masyarakat. Nah dengan edukasi itu maka masyarakat semakin kritis. Ketika masyarakat semakin kritis, maka masyarakat akan mengetahui mana kebijakan yang itu berasal dari hawa nafsu para penguasa atau titipan dari asing gitu ya, orang-orang asing gitu. Dan semakin kritis, benar-benar semakin dibungkam gitu. Atau memang benar-benar kepentingan rakyat. Rakyat. Menarik ya partai itu. Jadi memang partai itu penting ya. Nah, cuman tadi catatannya harus sesuai dengan Islam, partai seperti apa. Ada lagi kira-kira yang bikin umat terpecah hari ini selain itu? Ya tadi sih barusan sih yang tadi kalau partai itu emang satunya adalah mengedukasi masyarakat biar lebih kritis daya paham. Saya nggak tahu nih pada saat ini mengedukasi gak ya? Karena gini, saya kepentingannya kadang biasanya mah antara perut sama di bawah perut sih. Itu sih biasa kepentingannya. Iya, kalaupun kayak
kayak dia mau apa acara-acara pilih nggak jauh dari perut sama bawah perut sih. Hmm. Ya kan. Adapun memang seharusnya partai yang memang misalkan apa namanya menjaga sebagai pengurus penguasa atau edukasi masyarakat itu harusnya memang partai yang memang berlandaskan terhadap apa namanya edukasi yang sesungguhnya. Jadi bagaimana masyarakat tuh teredukasi memahami bahwasanya ada fungsi pemerintah seperti apa, fungsi rakyat seperti apa, fungsi partai seperti apa. Ketika itu sudah dipahami, mereka akan enak untuk menjalaninya gitu kan. Contoh misalnya ini, seperti kayak masalah tambang aja. Ketika masyarakat paham bahwa tambang ini adalah miliknya umat karena kepemilikan umum, seharusnya apa mereka kritis. Wahai penguasa, jangan dikasih kepada individu dan swasta. Ini punya kami. Tolong negara kelola. Nah, harusnya Kalau partai itu paham, begitu ya. harusnya Ya, paham ya kan? bukan yang Partai ambil. edukasi. Yang Karena malah melindungi. nggak edukasi, wajar dong kekayaan hanya dinikmati oleh Segelintir sebagian orang. Hmm. Ya, kan, penguasa, oligarki sebagainya. Dan rakyatnya, udahlah nggak usah mikirin batu bara lah, nggak usah bikin tambang, itu bukan wilayah kita. Padahal itu tuh wilayahnya. Itu milik umat sebenarnya. Saya mereka paham itu. Itu makanya pentingnya adanya partai itu seperti itu ya. Ya, menarik ya. Menarik ya setelah ya. Jadi memang teman-teman Gen Z nih jangan antipati dulu sama partai ya, atau jangan sampai terjebak dengan jargon-jargon nih. Kan ada tuh kemarin-kemarin partai yang baru ya, Ya. mengatasnamakan anak muda. Oh iya. Kita apalah solidaritas apa gitu ya, anak muda. Jadi pemimpinnya harus muda, yang muda harus di depan. Bukan Tapi kerja. ternyata gak beda jauh. Iya, sama aja sebenarnya. Sama aja. Kerjanya Sama enggak 11-12. Oke, ada lagi kira-kira? Cepet lah. Cukup. Banyak. Banyak ya, Banyak. coba keluarin. Wah, nggak bisa disebutin. Kalau disebutin, lama ini. Lama ya? Berapa menit lagi kita? Mungkin ada Bang ini. Dan. Dulu sempat apa dengan partai apa menurutnya? Partai kuning atau partai apa? Partai merah. Dulu pejuang apa ya? Hanya partai hijau ya. Partai hijau. Partai hijau dulu ya. Yang gambarnya Ka'bah bukan? Bukan. Bulat ya? Bulan bintang. Bulan bintang. Dulu kan sempat masuk kepada partai juga. Sempat. Sempat ya. Sempat jadi Jadi anggota. Oh. Partisipasi aja. Dengan sekarang sama partainya sekarang. Dengan sekarang. Masih sama. Mungkin visi misinya aja yang beda. Oh, visi-misi yang beda sih. Visi misi sih hampir sama, cuman caranya mungkin yang berbeda ya. Nah, kenapa berpindah? Banyak lagi. Banyak lagi. Next mungkin next ya. Oh, next lagi. Tapi ini Om sebenarnya kita Gimana? dari kalangan Gen Z tuh nyikapin, maksudnya ada yang beda nih. Yang satu yang A ngomong gini, B ngomong gini, terus kita nyikapinnya gimana gitu. Oh, Apalagi kalau misalnya nih bingung. ngelihat di IG gitu nih, Benar. ada komen ini, yang satu gini, satu gitu, kan kita Ya, bingung. pasti Makanya bingung nih. kadang agak kesel gitu, lihat yang ini kok beda, ini beda gitu. Nah, gimana nih Kang Nari? Iya. Kalau mau didebat kan serba salah gitu. Iya. Oh, Kita iya, nggak iya. punya Mana? nggak punya dasarnya apa, bingung juga ngedebatnya gimana. Sebenarnya kan kalau saya sih nggak usah bingung ya. Kayak gini apa itu dulu? Kayak gini nih. Kayak seperti ini. Kang Denny ya. Sakit. Saya bingung nih. Saya mau pergi dokter yang mana? Wih. Ya kan? Benar kan? Udahlah, bingung. Kata dokter A gini, dokter B gini. Udah saya nggak usah berobat. Sakit kan? Tetap. Iya. Tapi apa yang Kang Denny ikhtiarkan? Saya mencari dokter yang terbaik. Lihat dari orang sekitarnya, lihat dari kemampuannya, lihat dari apa namanya sila sebagainya itu kan. Oh, dokter yang ini saya pas cocok nih. Pas saya cobain, masuk ternyata cocok nih, saya sehat nih. Nah gitu kan, ikhtiar kan cari. Maka sebenarnya sih tidak jangan perlu takut ya. Kita mencari pokoknya apa yang memang itu sesuai dengan apa yang memang oleh Rasulnya itu contohkan. Dan itu tidak melanggar hukum syarak. Kita ambil gitu sebenarnya. Makanya tadi kalau antum bingung sakit karena cari dokter yang mana, ya antum nggak udah masa berobat. Itu kan. Berarti antum udah nggak usah ikut-ikutan partai lah. Udah kita mah orang non aja, nggak mau milih itu nggak boleh. Kita harus berjuang. Jangan apatis. Mungkin masuk gitu ya? Iya. Masuk ya? Silakan masuk.
Gimana gini nih? Masuk gak nih? Masuk. Masuk ya. Jangan Jangan masuk. pokoknya jangan kok sakit jangan sampai nggak berobat ya. Ya. Jadi dokter. Ya, ya apa ya? Ketika tadi ya menarik sih apa yang kemudian fenomena ya di kalangan Gen Z itu. Kalau saya boleh berpendapat, kita kan sebetulnya ada panduan ya, panduan itu kalau misalkan di apa tuh, kalau kayak mesin cuci, lemari es tuh disebutnya elektronik ya. Nah elektronik itu kan dia punya manual book kayak HP, tab dan lain sebagainya itu ada manual book. Nah bisa jadi manual book yang dipakai itu tertukar yang harusnya misalkan TV manual booknya itu ya TV harusnya ternyata ketukar sama manual book dari mesin cuci. Kira-kira bakal nyambung nggak, bakal bisa bertahan lama nggak itu misalkan TV itu? Enggak ya. Bisa marah gitu. separah Ini bantuan apa ini? misalkan nih dalam manual book itu si manual book apa mesin cuci sambungkan ke keran air gitu ya. Harusnya kan sambungan ke saluran listrik gitu. Nah itu kan bakal rusak kan ya. Nah, bisa jadi nanti ini kebingungan dari para Gen Z itu mereka belum mengetahui manual book mereka. Karena sebenarnya kita manusia itu juga punya manual book, bener nggak? Apa manual book kita? Paket pas lahir. Bisa jadi. Tapi bener nggak ya? Boleh dicek lah. Jadi secara apa ya? Secara tadi analogi yang tadi kita sebenarnya punya manual book itu yang ya petunjuk lah ya. Petunjuk kita apa kalau sebagai seorang Muslim? Itu Al-Quran. Ketika kita bingung, maka kita bertanya kepada Al-Quran. Ternyata kita Makin bingung. Hanya kepada Pak karena ahlinya. tidak bisa berbahasa Arab. Unta di Arab gitu ya, dia lahir di Arab, besar di Arab, tapi dia gak bisa berbahasa Arab gitu ya. Iyalah. Ada unta gitu. Intermezzo aja itu. Ya kita sebagai seorang Muslim atau sebagai orang Islam itu ya kita tanya kepada Al-Quran. Ternyata kita nggak bisa. Ya berarti kita bertanya kepada orang yang bisa memahami Al-Quran. Maka tadi betul dokter. Kalau dokternya kita ya Ustadz, Kiai, Syekh, para ulama dan lain sebagainya. Itu bertanyalah kepada ulama. Ternyata Kang ulamanya juga geningan malah berantem gitu ya. Kemarin yang terbaru ada muktamar apa gitu ya, berantem itu, pengen di lokasi mana berantem juga bingung gitu, mau pilih yang mana ini, gue kok berantem terus. Pertama Al-Quran gitu ya, yang keduanya tentu ada sunnah Rasulullah ya, itu juga sebagai penjelasan ketika kita masih bingung dan tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka kita nyari di sunnah aja. Kita juga bingung juga baca hadis nggak ngerti nih maksudnya apa, ya datanglah ke guru, ke pengajian untuk kemudian bisa memahami itu. Ternyata masih nggak ada nih, masih bingung ya, berarti kita ke ijma para sahabat ya. Itu juga sama, kita nggak ngerti ya tanya ke ustadz. Yang ketiga, yang keempat itu adalah kias syar'i ya, kias yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Nah 4 hal itu yang kemudian jadi manual book buat kita sebagai orang Islam ya. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya tentu kita harus benar-benar memahami konsep berpikir, dasar-dasar berpikir. Karena itulah yang akan menentukan mana yang akan kita bela, mana yang akan kita dukung, mana yang akan kita patahkan argumentasinya. Kalau keyakinan saya itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan di kajian bersama Ustadz kami, itu ada minimalnya itu kita harus bisa mengetahui syarat-syarat berpikir tuh. Nah, ada 4 syarat berpikir yang saya paham itu. Yang pertama adanya fakta ya. Fakta. Tentu kan yang dibahas di media sosial itu fakta kan. Ada faktanya enggak? Yang paling mudah itu kan kebenaran yang terlihat langsung.
Misalkan ini adalah apa? Tapi Botol. Mineral watch lah. Ini adalah air putih dalam kemasan ya. Iya. Kemasannya botol. Bener salah? benar. Nah, ini gampang untuk membuktikan faktanya. Tapi ketika ini tidak ada fakta yang tidak terlihat, itu kan bingung gitu. Bener nggak? Nah, hal-hal yang diperdebatkan di dalam sosial media itu adalah sesuatu yang tidak terlihat atau goib kan? Iya. Nah, makanya ketika kita membahas sesuatu yang goib harus cari itu kebenarannya. Dalilnya apa? Tanda-tandanya, buktinya. Nah, yang ketika bukti dan tandanya itu benar, bisa diindra, oh berarti fakta tersebut adalah benar. Yang pertama itu, yang keduanya ya alat indra itu. Kita kan punya mata, punya pendengaran, punya apa lagi ya, alat pengecap, penciuman dan peraba. Itu adalah alat untuk kemudian mengidentifikasi fakta-fakta yang ada di dalam di sekitar kita. Yang ketiganya itu ada apa ya? Ada otak, otak ya. Memori. Beda ya otak sama akal. Kalau otak itu adalah untuk menyimpan data-data yang sudah diidentifikasi oleh penglihatan. Oh ini hitam, ini putih misalnya, kuning dan lain sebagainya. Nah ketika otak direkam banyak tuh informasi. Nah yang keempat itu adalah maklumat sabiqah atau informasi terdahulu. Informasi yang kemudian disampaikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita. Nah itu kemudian dikaitkan, maka nanti akan menyimpulkan oh ini benar, oh ini salah. Nah bagaimana caranya? Yaitu kita memperbanyak maklumat. Maklumatnya harus bagaimana? Maklumatnya harus benar-benar bisa dipastikan kebenarannya. Itu paling clue untuk anak-anak Gen Z nih, biar nggak bingung. Berarti harus rajin baca, rajin ngaji. Insya Allah. Jelas ya. Siap. Kan Gen Z juga. Jadi insya Allah nggak akan bingung ya. Siap, Itulah siap. kurang lebih dari saya sekilas nih. Iya. Berarti kalau rajin ngaji nggak ada perbedaan gitu? Atau ada? Nah, bisa jadi ada perbedaan. Iya, juga. Yang tadi karena Islam itu ada dua hal, yang satu pokok agama atau usuluddin itu nggak boleh beda. Oh iya. Kalau beda keluar Islam. Misal ini di dalam syahadat kan ada dua ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata ada dia meyakini bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad setelahnya. Ada siapa tuh kemarin tuh? Nabi Ahmad al-Baghdadi itu ya? Al-Baraji. Itulah. Nah, itu udah keluar Islam. Tidak boleh. Atau misalkan subuh nih, saking rajinnya, wah saya semangat. Niat saya 8 rakaat. 7 rakaat sudah keluar dari Islam. Terus yang puru-purunya seperti apa ya? Tadi kayak kunut itu kan masalah mazhab ya. Ya. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Itu mah masih dalam ranah cabang dan itu diperbolehkan. Atahiyatul ya ada yang bergerak-gerak, ada yang diam. Itu nggak masalah. Karena itu adalah cabang-cabang dari pemikiran Islam. Pikir. Soalnya bingung kan ya. Soalnya bingung kan. Ya makanya kalau sedikit ya untuk Gen Z sebenarnya ya. Yang enggak perlu Gen Z sih, itu sama-sama semua. Semua ya. Semua sama ya. Gini kan kalau kita kan kebanyakan kita kan Muslim ya. Kalau kita Muslim kan kita harus berpatok kepada kayak gini Kang. Karena kita ini kan bukan mustahil ya. Kita kan mukallaf ya. Orang-orang yang apa namanya tuh mencari kan, bukan menggali hukum kan, enggak kan, kita nggak mampu kan, Betul, jauh banget nggak mampu, maka akhirnya kita mencari orang-orang yang percaya ustadz sebagainya. Nah untuk orang-orang Gen Z lah sebagainya kan ketika bingung, pokoknya ada beberapa hal kayak apa namanya perbedaan yang dibenarkan, contoh tadi perbedaan apa seperti kayak tahlilan, kemudian kun sebagainya, itu apapun antum yang pakai itu bebas. Sok mau pakai kunut mau tidak, itu adalah dalil apa namanya perbedaan yang dibenarkan. Ada satu lagi perbedaan yang tidak dibenarkan. Contoh menghalalkan riba. Oh iya.
gitu kan. Nah, kemudian apa namanya melakukan kemaksiatan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang memang tidak ada. Misalkan, oh ya saya sholat subuh 4 rakaat itu nggak bisa itu kan, itu mah tidak. Nah makanya kita sebagai seorang muslim kita mengacu kepada akam khamsah, cukup aja itu, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu aja kan. Kalau misalkan kayak oh tahlilan nih haram apa enggak ya? Wah, ada perbedaan. Ada boleh. So, yang tahlilan mangga enggak ada apa-apa. Yang kunut juga wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa ya? Oh, ini data ada yang sunnah, ada yang tidak juga. Ya udah mangga serahkan. Nah, kalau riba kan udah jelas kan, riba itu kan suatu hal yang memang perbedaan yang tidak boleh. Tidak boleh. Sekalipun ada yang lain, muslim pun mengatakan bahwasanya boleh tapi sedikit. Tapi saya katakan bahwasanya itu adalah melanggar syariat. maka saya sampaikan ketika ada suatu partai politik ya macam ini ada jemaah yang riba boleh walaupun sedikit, saya pastikan itu bukan Islam yang sesungguhnya. Karena yang saya katakan bahwasanya Islam itu ada perbedaan yang memang ada yang dibolehkan sama tidak dibolehkan. Termasuk riba itu sama, riba nggak boleh. Maka kalau saya sebagai Gen Z, saya lebih baik nggak apa dong. Oh nggak apa-apa. Emang saya kan masih Gen Z kan. saya akan fanatik terhadap aturan Allah. Karena kalau di akra itu haram ya haram, halal ya halal. Samina watona. Samina watona gitu. Beda sama harim ya, beda. Beda sama harim ya. Apa harim itu? Oh nggak tahu ya. Nanti dicari lah. Oh ya, challenging maaf ya. Iya. Kita paling Kang ya. Saya sebagai Gen Z kan untuk membahas itu ya. Jelaskan. Gimana Kang, bentar Kang? Kang Isam, kira-kira gimana nih? Udah. Tapi sih yang saya tahu kenapa ya sekarang masih banyak yang galau ya. Ya Nah sekarang itu kadang bingung kita tuh yang bener yang mana gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. padahal cuma ngajak ya, padahal kalau Gen Z itu bukan galau karena memang nggak tahu ya. Iya, Karena kita tuh memang tahu banyak sebenarnya. tahu. Cuman yang bener yang mana gitu. Karena gini kan sekarang tuh Gen Z itu ya. Ketika ada baca buku bacaan tentang Islami, kan baca. Nggak mau. Kalau saya sebagian tahu, saya sebagian takut. Iya. Bener ya. Iya benar. Sebagian takut kalau saya baca tuh. Iya. Berarti aku bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Karena kita tuh akan menjadi penjawab Allah SWT. Karena pemikiran kita, gitu kan ya. Gitu Kang Amin. Masya Masya Allah. Allah. Aduh. Jadi intinya kalau kita tarik benang merahnya, jadi pesan buat anak-anak Gen Z atau seluruh kaum muslimin ya, masyarakat dan sebagainya, itu kita jangan terjebak dengan perdebatan di sosial media, karena bisa jadi kita terbawakan dengan yang mendominasi. Ya. Nah, sedangkan yang mendominasi itu bisa jadi salah. Betul. Yang viral-viral tuh biasanya kan kaum warganet lah atau warga netizen tuh lebih senang yang viral-viral kan. Yang FYP gitu ya. Akhirnya kan jadi ikut-ikutan kan. Oh, ini ustadznya bagus nih. Pomo Lucu gitu ya dan lain sebagainya. Akhirnya dia bermadzhab dengan ustadz itu. Nah, bisa jadi kan kalau misalkan kita telusuri dari sisi hujah-hujahnya itu bisa jadi lemah. Nah, makanya tadi kenapa harus ngaji, baca, dan lebih banyak lagi kita menggali informasi biar kita tuh menyentuh sampai ke dasarnya. Ya kan? Kalau misalkan kita hanya di permukaan saja itu kita bisa jadi terpengaruh. Ada istilah namanya itu apa ya? Post truth gitu ya. Post truth, kebenaran bukan berbasis fakta. Tadi balik lagi ke dasar berpikir itu, kita harus benar-benar menyentuh fakta. Ketika faktanya tidak tersentuh, kita ikut oleh influencer itu, mereka berpendapat dengan pendapat mereka. Kita kan udah tadi fanatik tuh. Saya ngefans nih sama Dokter Anu misalnya, atau saya ngefans sama ya Ustadz Anu gitu ya. Ternyata tidak semua yang dikatakan oleh Ustadz itu berdasarkan dengan hujah yang kuat itu. Tetap kita juga walaupun tadi mukholid ya, pengikut, itu tetap harus benar-benar kritis apa yang kemudian menjadi dasar pijakan. Jangan sampai kita tuh gara-gara ketokohan gitu ya. Kita berpendapat, kita berperilaku, bersikap
itu gara-gara ketokohan. Karena ketokohan itu namanya manusia, ya muqallibal qulub kan, hatinya itu bisa bolak-balik, bisa jadi hari ini lurus, terus bisa jadi besok belok gitu ya. Nah, nah berarti artinya apa? Artinya kita harus konsisten terhadap hujah-hujah yang dia pakai. Ketika hujahnya oke, benar, sesuai dengan tadi manual book yang tadi, kita ikut. Tapi kalau misalkan melenceng, ya udah, kita nggak akan ikut lagi. Atau misalkan bisa jadi kita bermuhasabah kepada ustadz itu. Ustadz, punten, maaf, ini sebetulnya hujahnya menurut penemuan saya, misalkan pencarian dari ustadz yang lain, seharusnya begini, Ustadz. Nah, itu juga bagian dari ini, menjaga kebenaran. Jangan sampai kita malu-malu atau misalkan sungkan kepada orang tua bahkan atau kepada guru-guru kita dan lain sebagainya. Itu ya kita bukan nabi boy misalkan. Berarti kita harus banyak memperdalam analisa. Betul sekali, dengan data-data yang sahih. Dan kita jangan fokus terhadap perpecahan. Gitu kan. Kita harus fokus, harus sering kita melihat kesamaan kita. Tuh, Ya jangan memandang berbeda golongan itu sebagai musuh, tapi saudara kita. Dan kita punya proyek bersama, yaitu untuk apa? Untuk bersatu. Iya, bersatu. Karena gini, karena kita tuh fokus kepada cabang sebenarnya kan. Iya, betul. Cabang yang memang setelah itu tuh dapat dari dulu pun ada perbedaan yang pada ulama zaman dulu pun perbedaan pun dihargai, dihormati. Betul. Nah sekarang malah kenapa diramaikan? Coba kita cari kesamaannya. Selama itu tidak melanggar, kalau ada yang melanggar, ya kita kasih tahu. Seperti syududu kan, nah itu kan bisa udah jauh ya. Bisa memudah langit kan, gimana kan ya. Makanya ini perlunya edukasi terhadap masyarakat kayak gitu. Nah, tolong fokus kepada kesamaan. Siap, kita bersatu ya, karena Al-Quran kita satu, Nabi kita satu, Kiblat kita satu. kiblat kita satu. Ya, sekian dari kami. Kita bersatu untuk memperjuangkan manual book yang satu ya, bukan manual book yang lain. Karena banyak kan manual book itu, jangan sampai ketukar. Kita pakai manual booknya Montesquieu gitu ya, atau Adam Smith, atau siapa tuh yang komunis deh, Lia Eden aja dah. manual book dari siapa tuh Karma. ya, Karma, Lenin dan yang sebagainya, itu kan bukan manual book kita. Iya. Oke. Pokoknya manual book yang benar-benar dari wahyu yang sesungguhnya, ya kan. Bagaimana yang akhirnya manual book ini bisa menyatukan puzzle-puzzle yang tercerai-berai. Masya Allah. Sehingga menjadi kekuatan. Dan salah satu contoh kecilnya saudara kita di Gaza itu pun bisa kita amankan. Tidak akan hanya kita, semua umat muslim pun seluruh dunia itu akan aman di bawah aturan yang sebenarnya dari Allah SWT. Agak nyerempet ya. Dari masyarakat barangkali ada pesan buat Gen Z gitu. Buat pesan buat Gen Z, jangan FOMO. Jangan Kalau debat mending jangan komen. gimana dong? Terus Kalau saya pakai ini, gitu. pakai apa namanya? Pakai dalil yang benar-benar gitu. Jangan asal bunyi gitu. Jangan asbun ya. Jangan asbun. Karena setiap ucapan atau tulisan yang ada di komentar itu akan dipertanggungjawabkan. Itu berpengaruh. Bisa jadi bahaya atau jadi menyesatkan ya. Menyesatkan nanti malah. Dari Kang Dani ada pesan-pesan terakhir? Mungkin tadi kalau misalkan dari segi perbedaan, sebenarnya yang saya pahami ya, Islam itu kayak sebuah piramida gitu ya tadi ya. Piramida. Jadi banyak cabang, cuman kan endingnya mah cuman satu itu, mengerucut. Mengerucut. Jadi apa-apa yang tadi ikhtilaf atau misalkan peruyah itulah nggak perlu sangat diperdebatkan gitu, karena sesuatu yang kita kerjakan belum tentu jelek semua dan baik semua sebetulnya kan ya, masih simpang siur. Tapi kalau misalkan tadi usulnya emang harus satu tujuan. Nah mungkin dari perbedaan itu kalau lama kelamaan atau apa aja namanya ya mungkin muncul lah sebetulnya gitu, kita hanya ingin ridho Allah Subhanahu Wa Taala, cuman cara berbedanya cara pekerjaannya agak berbeda gitu dari peruiyahnya ya.
Siap. Jadi kita mengerucut untuk memperjuangkan Siap. manual book yang Iya. satu yaitu Al-Qur'an, As-sunnah. As-Sunnah, Ijma para sahabat, kemudian Qiyas Syar'i. Iya. Sekian dari kami. Kita bertemu lagi di pekan depan, tetap di Ngopi Gratis, ngopi sambil Lanjut. ngobrol gratis. Oke, oke.